Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortantu Saru kita dengan mengangkat tema yaitu tentang akhlak Rasulullah. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita tadi telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari guru-guru kita. Bagaimanakah Rasulullah diibaratkan sebagai permata yang bisa kita lihat kesempurnaannya di setiap sisinya. Rasulullah sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai suami, dan bagaimana dengan Rasulullah sebagai seorang pedagang yang sukses. Profesor Syafi'i Antonio akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal muslimin jasadan wahida wa jala rabitatan fima bainana imanan wa tauhida wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa bi wasitatihi jama'ana fi hada al-masjid amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita memperingati zikro Maulidi Rasulullah SAW beserta guru kita bersama Kiai Haji Al-Habib Ahmad Al-Kaf dengan Ustazah Kotrun Nada dan wabil khusus dengan anak saya Ustadz Hilman Fauzi. Banyak yang tidak tahu beliau adalah anak saya karena sekolah di tempat saya dan Masya Allah lulus sebagai mahasiswa teladan. Alhamdulillah. Jadi ini pertemuan antara orang tua dengan anak. Alhamdulillah. Tadi Masya Allah kita sudah ditanya apakah kita benar-benar cinta kepada Rasul. Siapa yang cinta Rasul banget? Benar atau benar? Saya mau tanya, apa bukti cintanya? Oke, salawat. Apalagi? Menghadiri doa. Pertanyaan saya, siapa yang pernah baca cerita hidup Rasul dari awal sampai akhir? Katanya cinta, tapi kisah hidupnya nggak pernah tahu. Siapa yang mau baca buku Sirah Rasul? Angkat tangan. Siapa yang mau beli? Siapa mau gratis? Oke, udah saya kasih. Ini dibaca ya. Super leader, super manager. Janji. Ini yang paling kecil dulu nih ya. Oke. Satu. Ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak, jadi ibu-ibu dua. Udah. Ini bapak-bapak siapa yang mau? Maju ke depan cepet. Siapa yang paling duluan? Oh, alhamdulillah. Oke. Ntar dulu. Karena saya ditugaskan Ustadz Agung Izud Haq untuk cerita tentang bisnis. Siapa yang ingin untung besar? Siapa yang ingin dagangnya untung? Siapa yang ingin dagang untung tapi selamat? Nah, di Indonesia ini banyak yang berbisnis asal untung. Betul apa betul? Tapi tidak selamat. Pernah dengar ada pengusaha yang masuk penjara? Pernah dengar ada bupati yang di penjara? Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita harus berbisnis dengan sopan, dengan baik dan jujur agar kita bisa selamat di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Nah, supaya jelas bagaimana sih bisnis Rasul? Rasul itu bisnisnya 3 cirinya. 1 jauh, 2 besar, 3 lama. 1 apa? 2, 3. Nah, Rasul itu dagangnya dari Mekah, sampaikan ke Madinah, sampaikan ke Hadrul Maut di bawah, sampai juga ke Bahrain, bahkan sampai ke dekat Damaskus, sampaikan ke dekat Dubai, bahkan Rasulullah SAW sampai ke kota Jerash di Yordania, dan Rasulullah SAW sampaikan ke kota Gaza. Nah, sampaikan ke dekat Hiro, dekat Basro, dekat Irak. Dari Mekah
sampaikan ke dekat Basra itu jaraknya hampir 1000 kilo. Berapa kilo Bu? Bayangkan kalau jalan 1000 kilo, itu bawa makanannya segede apa? Sebanyak apa? Cukup 2 liter? Cukup kurang lebih 1 koper? Nggak cukup. Perjalanannya hampir 1,5 bulan pergi. Belum ada makanan Padang di tengah jalan, belum ada ATM. Jadi uangnya bisa dibayangkan bagaimana Rasul membawa barang dagangan ke sana. Jadi kalau hanya 1 onta, 2 onta itu baru bekalnya saja. Nah berarti barang dagangannya kalau seandainya perjalanannya 1,5 bulan pergi kudu banyak. Jadi jika dagangnya hanya 3 onta penuh muatan itu masih rugi. Makanya Rasulullah SAW berdagangnya mungkin sampai 50 onta sampai 100 onta penuh muatan. Seperti mobil pick up, 50 mobil pick up, 70 mobil pick up, 100 mobil pick up. Nah jadi dari Mekah jalannya ke Madinah. Jadi bawa barang Mekah jual di Madinah, habis. Bawa barang Madinah jual di Hadraul Maut. Habis, beli barang Hadraul Maut, jual di Dubai. Beli barang Dubai, jual di Bahrain. Atau kalau di sini mah, contohnya beli barang Tanah Abang, dijual di Bandung. Habis barang Tanah Abang di Bandung, beli barang Bandung, jual di Tasik. Beli barang Tasik, jual di Cilacap. Beli barang Cilacap, jual di Semarang. Nah makanya Rasul itu dagangnya cepat dan besar. Nah karena 50 onta, 70 onta penuh muatan, jadi Rasul itu dagangnya bukan recehan. Pernah lihat yang jualan minyak wangi sama tasbih di depan masjid? Itu namanya bukan dagang sunnah, dagang kecil-kecilan. Dagang sunnah itu 50 kontainer. Dagang sunnah itu 100 kontainer. Jadi jika mau menyebutkan saya dagang sunnah, kudu gede. Setuju apa setuju? Itulah Rasul kita. Nah bagaimana Rasul bisa berdagang dengan banyak ini? Beliau modalnya bukan uang. Tetapi kepercayaan. Yaitu as-siqah atau al-amin. Nah jadi beliau itu bisa meyakinkan orang karena kejujurannya. Tadi Ustadz Hilman sudah mengatakan siddiq, amanah. Oke? Kemudian juga fatonah dan tablik. Nah sifat-sifat itu berkumpul pada diri pribadi. Seperti Bapak Ibu kalau punya anak, anaknya nggak punya uang tapi nggak ada masalah. Cuman dia sholat dengan baik, baca Quran baik, sholat baik. Masya Allah sholat di masjid terus. Dipercaya sama pengurus masjid bawa komoditas. Bayarnya nanti deh. Nah dia pergi ke Bandung, pergi ke Tasik, pergi ke Semarang. Diputerin uangnya berputar cepat. Nah makanya itulah keunggulan orang yang jujur. Sabda baginda Rasulullah SAW, at-tajir as-soduq al-amin ma'nabiyin was-siddiqin wasyuhada was-solihina fil jannah. Seorang pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, dia akan digolongkan bersama-sama para syuhada, as-solihin dan para anbiya di surga. Nah, Masya Allah. Apa peran ibu-ibu? Nah peran ibu-ibu dan bapak-bapak, pastikan anak kita itu jujur. Kalau nimbang, ibu-ibu jika beli sesuatu ingin anget, ingin dingin. Kalau membeli ingin anget. Kalau ngejual, ini bahaya. Wailul lil mutaffifin. Kata Al-Quran, bahayanya jika kita beli ingin anget, kalau kita ngejual suka dikurangin, bahkan dalam timbangannya suka dikasih sesuatu tuh biar berat. Nah kalau kita ingin menjadi orang yang jujur, biasakan kalau menjual, kalau mengukur, anget. Siap? Nah yang kedua, rahimahullah, samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Artinya Allah sangat menyukai orang mudah ketika beli, mudah ketika jual. Artinya apa? Jika ada pedagang yang kecil, mobil khusus, pengusaha rumahan, ibu-ibu pakai mobil, jangan terlalu banyak nawar. Setuju tidak Bu? Kalau di sini yang bawa mobil, kalau beli sesuatu jangan banyak nawar, biarinlah yang untung 10.000, 20.000. Nah,
Ketika jual juga jangan terlalu ngeyel. Oke, ketika jual jangan terlalu ngeyel. Akhirnya supaya semuanya bisa mudah. Dan terakhir saya kasih rumus, ibu-ibu ingin selamat tidak? Nah, supaya ingin selamat, tadi kata Ustadzah Qatrunada, cium tangan suami. Nah, jangan cium aja, bisikin di telinganya. Siap mendengerinnya? Kakanda, Adinda doakan biar dapat rezeki yang banyak. Kalau banyak, Adinda tabung. Tapi jangan sekali-kali bawa pulang ke rumah rezeki haram. Karena jikalau bawa ke rumah rezeki haram sama dengan Kakanda masukkan bara api neraka ke perut Adinda dan anak-anak, dan Adinda anak-anak tidak tahu. Mudah-mudahan jikalau setiap ibu-ibu di seluruh Indonesia mengucapkan kata-kata mutiara itu setiap suaminya akan ke pabrik, ke kantor, ke tender, selamatlah Indonesia dari bahaya korupsi. Setuju? Terakhir saya ingin kasih pantun. Pergi umroh bulan September. Sungguh indah bersuka cita. Cinta kami kepadamu ya Rasul. Wahai paduka pujaan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah, Profesor Antoni Syafi'i telah memberikan gambaran kepada kita. Ternyata yang kita maksud sebagai pedagang kecil-kecilan itu justru bukan sunnah. Maka jadilah pedagang yang besar-besaran. Masya Allah, luar biasa sekali. Disinilah kita mendapatkan gambaran yang jelas betapa Rasulullah memang sempurna di setiap aspek kehidupannya. Dan insya Allah untuk memperdalam tema yang sangat menarik ini, kami sediakan segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.